Kopi Ustaz? Iya, tobat gue. Suka kopi juga Ustaz? Alhamdulillah, bukan penikmat berat sih, tapi memang nikmat. Kalau misalkan ngopi gini nih Ustaz, Ya. kadang kan ana sendiri, kadang ketemu sama teman-teman yang lama, terus kadang juga sama teman-teman Ikhwan juga. Iya. Nah kadang kita tuh sering ditanyain ini Ustaz, pertanyaan, karena mereka tahu penampilan kita kan alhamdulillah sudah kenal Islami, Iya. ya, udah ngaji, udah apa. Ada janggut gitu. Kadang pakai gamis. Pakai gamis. Nah kadang itu kita dinilai lebih paham tentang ilmu agama Ustaz. Apalagi yang mereka nih mau ngaji, kadang mereka juga penasaran Ustaz, Islam yang asli itu seperti apa gitu Ustaz. Kadang juga kita ditanyain pertanyaan tentang masalah taubat Ustaz. Iya. Nah iya. Orang-orang awam gitu ya. Nah kita tuh terbatas Ustaz ilmunya nih Ustaz. Iya. Nah alhamdulillah Anda dapat kesempatan sama antum. Mau langsung tanya nih Ustaz. Iya. Bagaimana cara bertaubat Ustaz? Seorang gitu ya, ketika dia ingin bertobat, mungkin nanya, aku nih mau tobat, gimana sih aku mau tobat gitu ya? Kita bingung juga ngarahkan gimana. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya intinya, tobat itu sebenarnya yang paling utama adalah penyesalan. Jadi kita berusaha untuk memahamkan seseorang atas perbuatan dosanya, baik itu satu persatu ataupun secara keseluruhan. Itu memang harus kita pahamkan. Makanya para ulama mengatakan diantaranya dari beberapa tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan di antara hal yang menghalangi seorang itu untuk bertobat karena kurangnya ilmu, tidak adanya pengetahuan ataupun ma'arifah tentang dosa-dosa besar. Nah itu kurang paham, jadi sulit mereka untuk menyesal. Padahal sebenarnya inti dari taubat itu adalah mudah, ringan, nyesal. Penyesalan. Makanya dalam sebuah hadis itu Nabi SAW mengatakan an-nadmu huwa taubah atau an-nadmu minat taubah. Penyesalan itulah taubat. Oleh karena itu para ulama tidak menggolongkan istighfar sebagai taubat ketika itu hanya di lisan. Kalau dia hanya mengatakan astagfirullah, itu belum taubat. Padahal iya, istighfar itu adalah bagian dari taubat sebenarnya. Nah, kapan istighfar itu menjadi sebuah taubat? Karena istighfar kan lebih gampang diucapkan oleh orang-orang. Ya mudah sekali. Bahkan mungkin setiap muslim terbiasa mengatakan astagfirullah. Bahkan kadang astaga katanya, plesetan astaga. Ada juga ada astaga. Sebenarnya tujuannya itu untuk minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata para ulama ini enggak masuk dalam kategori taubat. Kenapa? Karena ucapan istighfarnya tidak dibarengi penyesalan. Oh jadi harus diimbangin, bukan diimbangin, tapi diawalin dengan rasa penyesalan. Itu dulu. Nyesal dulu dia. Nah, para ulama mengatakan gimana dia mau nyesal? Karena dia tidak menganggap itu perbuatan dosa. Oh gitu. Ya sulit. Meninggalkan sholat itu nggak dianggap dosa besar. Misal gitu. Berzina nggak dianggap dosa besar. Ya. Kemudian bergaul dengan wanita yang nggak halal, bukan mahramnya, kan begitu kan, berdua-duaan, pacaran, itu bukan dianggap dosa gitu, itu biasa. Nah gimana mau tobat? Nah itu memang sulit. Sehingga kalau ada seorang yang datang lalu dia bertanya dan menganggap dia ada sebuah kesalahan, ada sebuah dosa, walaupun dia belum begitu jelas, kita bantu menjelaskan. Gimana ya, saya ini mau tobat katanya begitu. Ini kesempatan baik. Ya kita katakan kepada dia bahwasanya paling utama cukup Anda menyesali perbuatan dosa-dosa Anda. Kan seperti itu. Berarti lalu dia akan apa? Dosa-dosa saya apa kan begitu? Lah yang membuat kamu pengen tobat itu apa? Itu kan sama seperti cerita Nabi SAW tentang seorang yang membunuh 99 manusia. Dia kan pengen tobat. Kenapa? Karena dia tahu membunuh itu salah. Kalau dia menganggap itu nggak salah, nggak mungkin dia mendatangi seorang ahli ibadah, seorang abid. Apakah saya masih bisa tobat? Saya sudah membunuh 99. Ya si abid ini ahli ibadah tapi nggak punya ilmu juga. Dia katakan, ya nggak ada tempat lagi bagimu untuk bertobat. 99 ya banyak betul yang dimatikan. Maka dia genapkan 100.
Ditambah lagi. Ya itu, karena ketemu dengan orang yang bukan ahlinya. Berfatwa tanpa ilmu itu bahaya. Dia cari-cari lagi sehingga dia pun ketemu dengan seorang alim yang benar-benar alim, mengetahui bagaimana hak Allah, bagaimana ya keluasan rahmat Allah dan taubatnya. Dia tanya, saya sudah membunuh 100, ya apakah masih ada taubat? Allahu min taubat. Adakah orang yang membunuh sampai 100 jiwa itu ya jalan untuk taubatnya? Maka dia mengatakan, man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi seorang hamba dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Taubatlah. Ya, berarti apa? Dia paham dulu. Dia sadar bahwasanya dia salah. Lalu dia menyesali. Sebenarnya itu sudah bagian utama dari taubat. Jadi memang kita harus pahamkan dulu orang-orang. Makanya disitulah penting kita memberikan ta'rif, ma'rifah kepada orang-orang, tidak hanya berkaitan dengan perintah. Walaupun dari sisi perintah-perintah itu bisa menimbulkan dosa. Sholat kan perintah, ya perintah yang wajib. Jika dia ditinggalkan, jadi dosa kan begitu. Jadi dosa besar. Puasa itu perintah aslinya. Jika dia ditinggalkan puasa bulan Ramadan akan menjadi dosa. Ya demikian juga kita pahamkan orang-orang tentang larangan-larangan yang haram. Nah, itu kan itu bisa menimbulkan dosa. Itu sebenarnya penting. Tapi di sisi lain kalau tadi kasusnya ada seorang yang datang, kemudian dia menanyakan, saya ini gimana ya ingin taubat, walaupun taubat itu tidak hanya sebatas dari dosa besar, itu yang paling utama, tapi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, maka seharusnya selayaknya untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling penting. Kita katakan ya bagus ini penyesalan. Jadi katakan kepada dia kita harus menyesali semua perbuatan-perbuatan kesalahan kita, dosa-dosa kita itu harus kita sesali di hadapan Allah. Berarti intinya poin intinya penyesalan dulu serta itu langkah utama, nyesal dulu. Setelah itu nanti step-stepnya ya kita memberikan langkah berikutnya itu agar dia melakukan sikap al-ikhla, kata para ulama. Ya ikhla itu menjauh, ijtinab, tidak di kesalahan itu Ustaz ya. Ya kita jauhkan dia dari kesalahannya. Kan tadi sudah kita pahamkan apa itu, misalnya kan saya itu berbuat begini yaitu dosa besar, ini dosa besar. Ya kamu harus menyesali. Setelah sudah menyesali, tinggalkan perbuatan itu. Terus kalau misalkan kita melakukan kesalahan itu Ustaz, lalu kita menyesalinya, apakah kita harus sholat taubat Ustaz? Ya untuk masalah sholat taubat itu kan semacam afdoliyahnya saja. Maka yang paling utama itu tadi ada 3 hal kata para ulama yang paling pokok. Walaupun sebelum kesini itu tadi ilmu tadi, ma'rifah. Tapi kalau dia udah tahu bahwasanya itu dosa zina, itu dosa mencuri, itu dosa syirik, itu dosa yang lainnya kemungkaran kan begitu. Nah maka ada 3 syarat utama bagi orang yang bertobat. Sebelum tadi kita melihat sholat taubatnya kan begitu. Itu tadi menyesal. Kemudian berusaha untuk menjauh dari dosa yang dia lakukannya tadi. Ya kalau membunuh ya dia harus menjauh dari hal-hal yang bisa memancing dia untuk bunuh lagi. Ya makanya tadi kisah yang pembunuh sampai 100 orang. Kata si alim tadi kan tidak hanya taubat saja yang dia suruh. Setelah dia mengatakan siapa yang bisa menghalangi seorang taubat kepada Allah Ta'ala, artinya bertobatlah, diterima taubatmu. Cuma intalik an ardika, kamu harus menjauh dari tempat tinggalmu. Hijrah atau? Iya, dia harus tinggalkan tempat tinggalnya itu. Ya. Berarti kenapa? Karena tempat tinggalmu membunuh itu Ustaz. Iya, karena tempat tinggalmu itu tempat ardhusu, kata si alim tadi. Itu ya tempat yang buruk, tempat yang jelek. Kalau kamu di situ terus, sulit untuk tadi yang kedua ini, menjauh dari itu karena lingkungan yang memang memancing dia untuk bunuh-bunuhan lagi. Berarti sama. Bunuh lagi dia. Kalau dia misalnya taubat dari khamar, dari narkoba, tapi berteman lagi, berlingkungan lagi sama orang yang minum khamar, narkoba, ya itu susah, sulit. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya si alim ini paham. Ya tinggalkan kampungmu, cari teman baru Ustaz. Nah, kemudian diarahkan, tinggalkan ini, intolik ila ardi kada wa kada. Ya, kamu harus pergi ke tempat ini. Ya, fa inna hunaka unas, di sana ada orang-orang ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah, fal bu'dillah ma'ahum. Kau beribadah kepada Allah bersama mereka, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang baik, atau orang yang saleh.
pindah, hijrah bahasa kita sekarang, hijrah tempat tinggal. Itu dia. Dan tidak mendekat lagi tempat-tempat yang dia pernah jatuh maksiat di situ. Itu yang kedua tadi al-iqla'. Kemudian yang ketiga itu al-azam. Azim, dia harus bertekad kuat. Allah ya'ud. Dia harus bertekad kuat untuk nggak kembali lagi ke sana. Jangan balik-balik lagi. Jangan pernah terbetik lagi, jangan pernah terpikir. Kalaupun terpikir dia untuk melakukan maksiat yang pernah dia tobat darinya, maka segera tinggalkan. Ya, segala bentuk hal yang bisa menghilangkan pikiran itu, menghilangkan dorongan itu. Apakah dengan istighfar, astagfirullah, apakah dia dengan mencari teman yang baik, mencari kesibukan, ya, mencari amal-amal yang lain yang bisa menghilangkan pikiran dia untuk terpikir melakukan kesalahan itu atau dosa itu kembali. Berarti itu tadi ketiga tadi. Berarti sama halnya kayak kita tobat, terus maksiat lagi saat melakukan kesalahan itu. Tobat lagi, maksiat lagi. Berarti memang caranya kita pergi dari situ, Ustaz ya. Ya. Cari teman baru, suasana baru. Iya. Kata anak muda sekarang tuh keluarlah dari zona nyaman, Ustaz. Nah, Jadi misalkan dia nyaman dengan maksiat. bukan dia di zona nyaman itu merasakan kebahagiaan itu, Ustaz. Tapi suatu saat dia sadar kalau itu salah, jadi dia harus keluar dari tempat situ, Ustaz ya. Iya. Cari suasana baru, Ustaz ya. Iya. Maka tadi untuk masalah itu ya, masalah sholat taubat tadi. Masalah sholat taubat tadi, yang paling penting tadi 3 pokok tadi itu. Ya, karena ini merupakan syarat utama diterimanya taubat tadi dulu. 3. Karena taubat ini adalah amalan yang azimah, amalan yang sangat besar, karena dia mampu menghapuskan dosa, lalu mengangkat derajat. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Iya, karena seorang yang bertobat dan diterima taubatnya, keadaan dia itu lebih a'zam, lebih tinggi dari kondisi sebelum dia bermaksiat. Paham ya? Ini seorang, lalu dia bermaksiat. Ini kan posisinya belum maksiat, dia bermaksiat. Ya, ini imannya masih tinggi. Nurun imannya, maksiat. Dia taubat. Ini kondisinya lebih tinggi lagi dari sebelum dia buat maksiat. Ini kata para ulama. Terus terhapus lagi dosanya. Jadi 3 ini harus yang paling penting. Nah, untuk masalah sholat tadi itu kan afdolnya saja. Sekiranya dia tidak sholat juga, tidak sholat taubah. Sekiranya dia tidak mengucapkan astagfirullah, tapi dia betul-betul nyesal. Itu diterima taubatnya dan dia berusaha menjauh. Walaupun lisan tak berucap astagfirullah, tak berucap atubu ilaih, aku taubat ya Allah. Ya, tapi dia nyesal. Nangis mungkin dia. Dia jauhi perbuatan maksiat tadi, dia tinggalkan. Dia bertekad kuat, jangan saya balik lagi ke sana. Ini terima taubatnya. Ya. Nah, maka ditambah lagi dengan ucapan astagfirullah, ini lebih afdol. Ditambah lagi dengan sholat, itu lebih afdol. Walaupun sholatnya, masalah sholat taubat ini sebenarnya tidak secara langsung Nabi mengatakan siapa yang berbuat dosa lalu sholatlah sholat taubat, enggak gitu. Cuma memang di sana hadisnya sangat umum. Ma min abdin yuthnibu dzanban ya fayuhsinut tuhur summa yaqumu fa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ya illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang hamba berbuat satu dosa lalu dia bertoharoh dengan sebenar-benar toharoh wudu, lalu dia bangkit berdiri mengerjakan 2 rakaat lalu minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Nah, itu dia. Ini kenapa? Karena itu tadi sama seperti istighfar. Salatnya itu bukan cuma salat 2 rakaat, tapi karena didorong penyesalan atas dosa. Nah, inilah dia sebenarnya inti dikatakan sholat taubat. Maksudnya dia mengerjakan sholat karena menyesal. Kan tadi kan tidaklah seorang hamba buat dosa. Ya kan begitu tadi. Berarti sama seperti dia buat dosa, dia paham dia buat dosa. Dia buat dosa. Ya kan, kemudian dia sadar bahwasanya ini dosa ya Allah. Lalu dia berwudu, ya diterima. Berarti apa? Nyesal duluan. Paham duluan ini salah, ini dosa. Dia nyesal, lalu dia taubat. Sholat. Sama tadi seperti istighfar. Makanya para ulama katakan istighfar itu masuk kategori taubat ketika dia mengatakan astagfirullah, hatinya itu nyesal dengan perbuatan dosa. Nah, kemudian kalau tadi bagaimana kalau seorang itu tadi dia berbuat maksiat, taubat, maksiat, taubat. Gimana Ustaz? Yang penting dia taubat, betul. Yang terpenting dia berusaha untuk bertaubat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan ya seperti dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman, ya ini bertobat dari semua dosa.
agar kalian beruntung. Ya, artinya setiap dosa apapun yang seorang itu sadar itu adalah dosa, dia taubat lagi dan betul-betul dia bertobat, mengumpulkan semua syaratnya, Allah akan terima taubat. Berbuat lagi, dia taubat, Allah terima taubat. Ya, dan walaupun memang secara akal kita, enak sekali orang seperti itu. Iya. Terkesan seperti main-main kan? Main, menggampangkan jadi Ustaz. Namun ingat, Allah mengetahui hati setiap hambanya. Ya, artinya apa? Secara hukum asal, jika itu natural, artinya betul-betul karena ketidaksanggupan, karena keteledoran dan ketergelinciran seorang hamba, lalu Sengaja berarti. bukan, ya artinya bukan ingin main-main dia. Nah, Ya, bukan ingin main-main, tapi benar-benar dia udah berusaha untuk menjaga diri agar nggak jatuh lagi. Yang bahaya itu kan sengaja ngulang-ngulang, iya. menyepelekan. Seperti dalam surah Al-Waqiah itu kan. Allah Ta'ala mengatakan, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka memang orang yang sengaja israr itu menyepelekan. Nggak apa-apa. Nanti tobat lagi aja gampang. Alal hinthil 'azim itu maksudnya ismil 'azim. Atas dosa besar disepelekan. Nah ini hati-hati, Allah Ta'ala tahu ini. Tapi kalau dia betul-betul jatuh pada dosa, dia betul sungguh-sungguh taubat, jatuh lagi, kemudian dia taubat lagi. Bahkan kata para ulama, sekalipun itu sampai terjadi 100 atau 1000 kali, dan betul-betul dia taubat, Allah terima taubatnya. Ada dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, ya, sampai-sampai Imam An-Nawawi membuat sebuah bab. Kalau saya tidak keliru, kurang lebihnya gini, beliau membuat bab, Imam Nawawi, kan Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Beliau membuat bab atas hadis ini, babu qabulit taubah minadz dzunub wa in takarrarat adz-dzunubu wat taubat. Jadi kurang lebih beliau mengatakan bab diterimanya taubat dari perbuatan dosa sekalipun dosa dan taubatnya berulang-ulang. Iya. Dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Sampai beliau buat bab seperti itu. Lalu beliau membawakan hadis ini. Ada hadis di situ Nabi menceritakan seorang hamba datang kepada Robnya, Robbi, aku buat dosa ya Rob, kata dia. Iya, dia ngaku sama Allah Ta'ala, aku buat dosa ya Rob. Lalu Allah menjawab bahwasanya hambaku ini tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa, ya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi wa ghafartu li inda, ya, wa ghafartu li abdi, kata Allah Ta'ala. Hambaku ini tahu, paham bahwasanya dia punya Rob, dia punya Tuhan yang mengampuni dosa ataupun yang akan menimpakan siksa. Dia tahu, hambaku ini, aku ampuni dia. Kemudian makatha, kata Rasulullah di situ, lewat lagi waktu, dia ulangi lagi, dia datang lagi sama Robnya, Rob, maaf ya Rob, ampun ya Rob, aku buat lagi. Allah mengulangi, sampai Rasulullah mengulangi itu 3 kali. Ya, sampai 3 kali Rasul mengulangi itu. Makanya sampai Imam Nawawi mengatakan, walaupun berulang-ulang dia buat dosa, taubat, Allah terima taubat. Tapi ini tadi ingat, jangan samakan dengan orang yang menyepelekan perbuatan dosa. Kalau menyepelekan perbuatan dosa, justru ini yang dicela tadi. Ini perbuatan orang-orang yang orang kafir, ya. Walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Mereka tidak mengulang-ulang apa yang telah mereka lakukan. Jadi memang harus usaha dulu. Tapi ya namanya manusia, itu ya khata, mudah sekali salah, mudah jatuh, tergelincir. Kalau betul-betul itu memang ketidaksanggupan dia, ya, terkalahkan oleh syahwat, oleh nafsu, oleh kebodohan dia, ketidaktahuan dia, atau perkara-perkara yang lain, setelah itu dia taubat, Allah terima taubat.